ditarik ke bawah, bagian atas yang kelihatan. Maka dalam hadis dikatakan, ya, liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair, berdasarkan perkataan Khabbab ketika menceritakan bagaimana Mus'ab bin Umair itu dikafani, ya, pada saat meninggal dunia menjadi syahid pada perang Uhud. Fa'amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idhhir. Maka Rasulullah memerintahkan agar kainnya itu dipakai untuk menutupi bagian atas dari tubuhnya, sementara bagian kakinya itu cukup ditutupi oleh rumput-rumput yang sudah mengering, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wala yughatta ra'sul muhrim adz-dzakar. Kalau seorang yang sedang berihram, baik itu ihram umrah atau ihram haji, meninggal dunia, maka kepalanya itu tidak boleh ditutupi. Ya, jadi kalau dia dikafani, bagian kepala itu tidak boleh ditutupi kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutupi kepalanya. Orang yang meninggal dunia tadi, ya, sahabat yang meninggal dunia pada saat berihram, Rasulullah larang para sahabat untuk menutupi kepalanya, ya. Nah, kemudian dikatakan pakaian ihram itu wa yakunu dzalika bisaubin la yasiful basyarah satiran, ya, hendaknya kain kafan itu, ya, wa yakunu dzalika bi thawb, dengan jenis kain yang tidak transparan. Jadi maksudnya tidak sampai terlihat kulit kita. Jadi sebaiknya kain kafan itu kain yang tidak tidak terlalu tipis, ya. Jadi harus kain yang tidak menampakkan, kalau dikenakan tidak menampakkan warna kulit kita. Kan ada kain juga yang sangat transparan. Nah, itu pertama. Kemudian wa yajibu an yakuna min malbusin mislihi, harus sederhana, tidak boleh terlalu mahal. Ya, untuk apa sebenarnya kain kafan itu mahal? Ya, bahkan tidak perlu mahal. Kenapa? Karena dikatakan di sini, jadi jangan juga, ya, maksudnya wa yajibu an yakuna min malbusin misli, pakaian yang biasa dipakai, ya, kain yang biasa dipakai. Li'annahu la ijhafa 'alal mayyit wala 'ala warasatihi, sehingga tidak menghinakan si mayit, tetapi juga tidak menjadikan ahli warisnya itu menjadi terganggu dengan, ya, kalau dibeli dengan harga yang terlalu mahal, ya. Kan sebenarnya harta yang ditinggalkan oleh siapa? Itu sudah menjadi milik siapa? Ahli waris. Maka di antara hal yang perlu diperhatikan, boleh, ya, bahkan bukan boleh, wajib, ya, perlengkapan jenazah itu diambil dari harta si mayit. Ya, kalau tidak ada yang menyediakan, maka perlengkapan jenazah dan keperluan jenazah, ya, bahkan prosesi jenazah itu diambil dari harta si mayit, ya, kemudian sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Tapi tidak boleh juga terlalu berlebihan, ya, tidak berlebihan. Jadi secukupnya, ya, secukupnya, dan tidak perlu dari kain yang terlalu mahal. Nah, itu yang wajib, ya. Jadi yang wajib dan syarat-syarat kain kafan itu. Jadi cukup satu helai yang menutupi seluruh tubuhnya, dan kainnya itu tidak menampakkan warna kulit, dan juga berasal dari kain yang biasa, artinya yang biasa dikenakan. Nah, kemudian di sini dikatakan was sunnah. Adapun sunnahnya, takfinur rajul fi salasi lafaib bidhin min qutnin. Sunnahnya itu bahwa kain kafan itu bagi laki-laki terdiri dari berapa? 3 helai kain. Jadi sunnahnya, ya, sunnahnya kain kafan untuk laki-laki itu terdiri dari 3 helai kain kafan. Jadi untuk laki-laki 3 helai, ya, 3 helai kain kafan.
ya, yang berwarna bir, sunnahnya berwarna putih, terbuat dari koton, ya, terbuat dari kain katun. Ya, kalau kita kain katun itu sebenarnya dari bahasa Arab ya, al koton, koton itu bahasa Arab. Ya, kemudian kita di Indonesia jadi kain katun. Ya, jadi kalau kain katun itu sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, koton itu artinya kapas, ya, asalnya. Ya. Ketiga helai kain itu diletakkan secara tubsat ala ba'dihha, dihamparkan, dijadikan sebagian kain itu di atas sebagian. Jadi sebelum jenazah itu diletakkan, kain kafannya sudah dijadikan berapa lapis? 3. Ini bukan perempuan. Ya, ini laki-laki. Kemudian setelah itu wa yudha 'alaiha mustalqiyan. Jadi kemudian jenazah itu ditaruh di atasnya, ya, telentang. Summa yuraddu taraful ulya minal janibil aisar ala syakkihil aiman. Bagian yang samping kiri itu dilipatkan ke bagian kanan, begitu pula sebaliknya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian wa summa yuj'alu za'id inda ra'si summa yuqad. Kemudian yang tersisa di kepala itu kan biasanya tersisa di atas kepala, maka yang di atas kepala itu diikat. Summa yuqadu. Nah, begitu pula kalau di bawahnya juga tersisa, bagian kaki juga tersisa, maka juga diikat. Iya. Ya. Berdasarkan apa? Kenapa 3 helai? Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi aswabin bid suhuliyah judad yamaniyah laysa fiha qamisun wala imamah udrija fiha idraja. Jadi dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu dikafani dengan 3 helai kain kafan, 3 helai kain yang berwarna putih, ya, dikatakan aswab bid, 3 helai kain putih, suhuliyah, ya, putihnya itu sangat bersih, ya. Sebagian mengatakan sahuliyah, berasal dari satu daerah di Yaman namanya Sahul, ya. Maka dikatakan kain itu berasal dari negeri Yaman, ya. Nah, itulah yang dipakai, ya, untuk mengkafani jasad, ya, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa fiha qamisun wala imamah. Jadi tidak di dalamnya itu tidak ada qamis. Jadi tidak ada baju lagi yang dikenakan. Ya, tidak ada baju. Jadi memang kalau orang meninggal dunia itu bajunya itu tidak lagi dikenakan. Jadi cukup ditutupi dengan 3 helai kain itu. Wala qamisun wala imamah. Jadi Rasulullah juga tidak biasanya pakai imamah, pakai pakai sorban. Itu juga tidak dikenakan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara satu kain dengan kain yang lainnya itu saling saling menutupi. Nah, kemudian kenapa harus warna putih? Nah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kenapa sunnahnya, bukan harus ya, sunnahnya itu berwarna putih, ya. Kalau tidak ada yang putih ya kain warna apa saja sebenarnya, ya, boleh, ya. Cuma kalau ada yang warna putih maka itu yang lebih afdal, ya. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikumul bayat, hendaklah kalian memakai kain yang berwarna putih. Jadi sunnah itu kita menggunakan warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya kain yang berwarna putih itu adalah pakaian kalian yang terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain yang berwarna putih, ya. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, ini sunnahnya 2. Kita
menggunakan kain yang berwarna putih ketika kita masih hidup, ya, sekaligus perintah Rasulullah untuk mengkafani mayit itu dengan kain yang berwarna putih. Adapun wanita, wal untha khamsatu athwabin min qutn. Adapun wanita itu dikafani dengan lima helai kain, ya, min qutn, dari kain katun, izarun wa khimar wa qamisun wa laffafataini. Jadi ada yang dijadikan sebagai sarung, itu satu helai jadi sarung, izar, ya. Kemudian wa khimar, satunya dijadikan seperti mukena, ya, seperti apa? Kerudung, ya, yang menutupi kepala. Kemudian wa qamis, dan satunya dijadikan seperti baju. Ah, itu sudah 3, ya. Jadi wanita itu lebih tertutup, ya. Jadi lima helai kain. Satu helainya itu dijadikan sebagai apa? Sarung. Kemudian satu helainya dijadikan sebagai kamis, baju, ya, gamis yang menutupi. Kemudian satunya itu dijadikan sebagai khimar, penutup, ya, kepala, ya, kerudung atau mukena, ya, seperti mukena yang digunakan oleh wanita untuk sholat. Kemudian setelah itu barulah ditutup dengan 2 lapis kain, ya, 2 lapis kain. Nah, ini untuk wanita, ya. Nah, kalau bayinya anak kecil, wasabiyyu fi saubin wahid. Kalau anak kecil cukup 1 helai kain. As-sabi, ya, anak kecil, wa yubahu fi salasah, tapi dibolehkan juga dibungkus atau dikafani dengan 3 helai kain. Adapun was-sagirah itu kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, bayi perempuan, maka cukup dengan kamisnya saja. Jadi cukup dengan bajunya saja, kemudian ditutupi dengan 2 helai kain. Jadi tidak mesti harus sampai 5 helai untuk anak kecil, anak bayi perempuan kalau meninggal dunia. Kafan dan tata cara mengkafani si mayit. Saya kira demikian, cukup, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang keempat tentang sholat jenazah, hukumnya, kemudian syarat-syarat sholat jenazah, keutamaan sholat jenazah, dan setelah itu nanti terakhir tentang, masih banyak ternyata. Masih mungkin sampai 3 kali pertemuan lagi nih. Ya, saya kira demikian, cukup, ya, pembahasan tentang siapa yang berhak, ya, memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Insya Allah selanjutnya tentang sholat jenazah, ya, dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebarnya, iya, boleh dijahit, ya. Boleh dijahit. Jadi dia tidak sama sebenarnya dengan kain ihram. Kalau kain ihram memang tidak boleh berjahit. Maksudnya tidak boleh, ya, sebenarnya kain ihram itu ada jahitannya juga. Cuma maksudnya digunakan seperti kain yang kita pakai, ya. Nah, ini namanya pakaian yang berjahit. Kalau membentuk tubuh kita seperti ini namanya pakaian berjahit ini. Ya. Nah, jadi kalau untuk si mayit boleh, ya. Jadi kalau umpamanya kain yang satu itu tidak bisa, kalau cuma 1 helai tidak bisa dibungkus si mayitnya, kurang, maka boleh dijahit, disambung dengan kain yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya, silakan.
Boleh sunnahnya warna putih, tapi kalau kita tidak mendapatkan warna putih maka boleh dengan warna yang lain, ya. Boleh warna yang lain. Ya. Sebagian saya lihat dikafani dengan kain ihramnya, ya, kain ihramnya. Jadi dia pernah haji atau pernah umrah, dipakaikan apa? Kain ihramnya. Ada keutamaan khusus? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada keutamaan khusus kalau dia dikafani pakaian ihram kemudian nanti tidak kena azab kubur atau apa, tidak ada keutamaan itu. Jadi ya sama saja kain ihram ya dengan kain yang lain. Justru kain ihram kalau masih bisa dipakai oleh orang lain, sebaiknya tidak ada pengaruhnya. Ya. Toh pakaian ihram itu kalau kita lihat ternyata pas kita lihat made in mana? China juga. Jadi tidak ada keutamaan khusus, ya. Nah, masih ada? Ya, silakan. Apa itu adil? Apa itu adil? Dalam definisi syariat, adil itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada perbuatan dosa besar. Tuh, dikatakan adil ya. Jadi kalau adil bukan artinya dia harus jadi hakim dulu baru dia menghukumi dengan adil. Bukan itu maksudnya. Adil dalam definisi syariat didefinisikan oleh para ulama ya, bahwa adil itu adalah orang yang menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada dosa besar dan tidak terus-menerus terjatuh pada dosa-dosa kecil. Itu baru dikatakan adil. Ya. Jadi kalau ada orang meskipun dia memiliki pengetahuan memandikan jenazah tapi diketahui dia suka berjudi, adil tidak? Adil tidak? Tidak. Dalam pandangan syariat dia tidak adil. Ya. Dia tidak adil. Dia tidak bisa menempatkan dirinya dalam posisi sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Itu adil. Adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kita ini hamba Allah, kita tempatkan posisi kita bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka pada hakikatnya kita ini tidak adil. Makanya dikatakan orang yang melakukan maksiat itu zalim, zalim kepada dirinya karena dia tidak bisa berlaku adil pada dirinya. Maka adil itu dalam pandangan syariat adalah orang yang menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada dosa-dosa besar, dan kalaupun dia terjatuh kepada dosa-dosa kecil, dia tidak terus-menerus terjatuh pada dosa kecil. Maka itu yang disebut dengan adil. Ya. Nah, itulah yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Ya. Nah. Ya. Seperti keadaannya. Dia dikafani bahkan. Itu musab, iya. Pakaian sahabat itu para jamaah sekalian tidak seperti pakaian kita. Pakaiannya Rasulullah dan para sahabat itu mirip dengan pakaian orang yang umrah ihram sekarang. Itu pakaiannya. Jadi ketika meninggal dunia itu saja yang dikafani. Nah ternyata Mus'ab bin Umair itu, ini mohon maaf, pakaiannya cuma terbatas, kelihatannya cuma bagian bawah saja kayak sarungnya ya. Nah, maka itu yang dipakai kafannya. Maka ketika dikafani ditutupi bagian atas, di bagian bawah tersingkap. Ditutupi bagian bawah, maka Rasulullah katakan tutupi bagian atas saja, kemudian bagian bawahnya itu ditutupi dengan jerami. Ya. Ya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya. Masih ada? Mana duluan? Ya. Ya, silakan.
Ya. Penyakit itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau secara medis memang dikatakan bahwa dia bisa secara medis ya, secara apa namanya medis, penelitian ilmiah mengatakan dia bisa menular. Ya, kalau dimandikan bisa menular kepada orang yang memandikan, maka jenazah yang seperti ini cukup cukup dikafani saja, kemudian setelah itu tidak perlu dimandikan. Tak perlu dimandikan. Kecuali kalau ada model pemandian yang tidak menyentuh. Ya, umpamanya cuma disiram dari jauh. Umpamanya ya. Umpamanya seperti itu. Itu mungkin boleh bisa dilakukan yang seperti itu. Jadi semaksimal mungkin tidak ada sentuhan. Ya, jadi kalau dia seorang muslim ya tetap harus kita perlakukan dia sebagaimana jenazah seorang muslim. Nah, maka mudarat juga itu kalau berdasarkan penelitian dan maka kalau seperti ini ya sama juga dengan apa yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalau jenazahnya itu jasadnya itu sudah rusak ya, kalau dimandikan akan menyebabkan tubuhnya semakin rusak ya, tubuhnya semakin, maka cukup ditayamumi. Nah, kalau juga seperti ini ya berdasarkan medis dan penelitian akan berpindah, maka diperlakukan. Apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Itu intinya. Apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang menyebabkan bisa berbahaya, maka kita tinggalkan. Ya, maka kita tinggalkan. Ya. Jangankan seorang muslim, kalau ternyata ada orang kafir umpamanya, tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya, maka kita seorang muslim biarkan jenazah itu, mayit itu, bahkan dia bukan orang Islam, kita biarkan saja begitu. Justru kalau dibiarkan akan lebih mengganggu. Maka tugas kita ya kita galikan lubang, kemudian masukkan dia ke dalam lubang itu, kemudian kalau tidak ada yang mengurusi jenazahnya, ya, bukan berarti kalau dia non muslim, saya tidak punya urusan. Bukan masalah urusan dan tidak urusan. Ini kalau dibiarkan akan memberikan kemudaratan. Maka kata para ya. 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 Yang pertama terkait jenazah waktu masa corona dulu. Ya. Maka seharusnya diperlakukan sama dengan ketika tidak ada halangan-halangan. Cuma ya dulu kan diprediksikan kalau itu bisa menular, ya, bisa menular. Maka diselenggarakan dengan cara terbatas. Dan kita di Dewan Syariah itu kan sudah ada pembahasan tentang itu, dilakukan secara terbatas. Nah, kalau ternyata tidak dilakukan dengan baik, ya, siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab yang menangani semua masalah ini. Ya, bahkan pernah ada video yang beredar
karena dia tidak paham apa sholat jenazahnya. Sholat jenazahnya seperti sholat sunnah biasa, ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi dia mensolati jenazah seperti dia sholat sunnah biasa. Nah, ini bertanggung jawab itu terhadap pelaksanaannya itu. Ya. Tapi ala kulli hal bahwa mudah-mudahan mereka dalam keadaan uzur, dalam keadaan seperti itu ya. Cuma kalau ternyata yang bertanggung jawab tidak memenuhi amanahnya, maka mereka pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan itu. Ya, saya pernah dapatkan satu video itu jenazah corona itu yang melaksanakan sholat petugas itu karena tidak tahu. Kalau lagi sholat sunnah ya mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau itu yang dimaksud sholat jenazah berarti kelewatan ini. Ya, makanya dulu waktu corona memang kita diminta kita di Wahda ini diminta untuk menjadi tim pemulasaran jenazah, itu diminta itu karena untuk mengantisipasi itu. Mengantisipasi ketidaktahuan orang bagaimana memperlakukan jenazah. Karena memang ada pembatasan-pembatasan, termasuk memandikan dan mensolatkan jenazah. Kemudian yang kedua, apa batasannya? Rasulullah katakan asri'u bil jenazah. Kalau sudah ada jenazah maka segerakan, asri'u bil jenazah. Kalau dia adalah jenazah orang baik, maka memang orang baik itu memang harus segera dia mendapatkan kebaikan. Kalau dia orang baik, maka apa hikmahnya kalau disegerakan jenazahnya? Kalau dia orang baik, maka segera kita jangan tunda-tunda dia mendapatkan kebaikan. Maka segera diselenggarakan agar dia mendapatkan kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah untuk si mayit itu, jenazah itu. Tapi kalau dia orang jelek, kenapa harus dipercepat? Karena dia orang yang jelek, jangan lama-lama di antara kalian, kata Rasulullah. Tidak perlu ditahan lama-lama kalau dia orang jelek. Maka segera kalian bebaskan diri kalian dari orang jelek ini. Jangan terlalu lama ditaruh di tengah-tengah kalian. Jadi prinsipnya adalah apa? Dipercepat. Tapi apakah ada batasannya? Batasannya ya tergantung pada kemaslahatan. Tergantung kepada kemaslahatan. Kalau kata para ulama, kalau masih ada umpamanya masih ada kerabatnya yang masih bisa ditunggu anaknya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah ditunggunya nanti 3 hari, 5 hari, maka sebaiknya anaknya itu diberitahukan atau apa supaya diselenggarakan secepatnya. Atau orang yang meninggal dunia itu sudah menulis wasiat. Kalau saya meninggal dunia segera, maka kita lakukan wasiatnya. Kalau dia menulis wasiatnya, saya meninggal dunia, umpamanya, nanti 5 hari setelah, maka tidak boleh wasiat-wasiat seperti itu dilaksanakan. Maka hukum asalnya adalah dan pembatasan tidak boleh lebih dari 2 waktu sholat. Ini saya cari-cari belum dapat sampai sekarang. Kenapa sampai ada pembatasan seperti itu? Rasulullah SAW ketika meninggal dunia itu nanti setelah 3 hari baru dikuburkan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Rasulullah 3 hari. Yang pertama, para jamaah sekalian, para sahabat itu tidak tahu bagaimana cara memperlakukan jenazah seorang nabi. Itu mereka bingung, itu tidak tahu. Itu dalam sirah disebutkan bagaimana kebingungan mereka. Sampailah kepada mereka diberitahukan bahwa jenazah seorang nabi itu nanti tidak boleh dipindahkan dari tempatnya. Itu kan aturannya. Makanya Rasulullah dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia. Itu tidak diketahui oleh para sahabat. Yang mereka ketahui jenazah itu diperlakukan sebagaimana biasanya, dipindahkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ternyata untuk seorang nabi tidak berlaku seperti itu. Maka itulah yang menyebabkan jenazah Rasulullah tidak dikebumikan tepat pada waktunya. Kemudian para sahabat itu memikirkan jangan sampai kaum muslimin ini berpecah belah setelah meninggalnya Rasulullah. Maka mereka sepakat dulu untuk memilih siapa yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sebab itu
Rasulullah, jenazah Rasulullah nanti setelah 3 hari baru dikebumikan. Dengan sebab itu, jadi ada maslahatnya. Jadi Rasulullah pun jenazahnya diperlakukan terlambat oleh para sahabat. Jadi batasannya itu sebenarnya tidak tahu dari mana. Saya berusaha untuk cari, belum dapat jawabannya sampai sekarang. Kenapa harus 2 waktu sholat? Nah, iya. Kan selalu dibilang, oh sudah waktu 2 salat. Ya kalau ada, masih ada kemaslahatan, ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada, maka sebaiknya hukum asalnya adalah disegerakan. Asri'u bil jenazah. Segerakanlah pengurusan jenazah. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.